Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat masuk Ibu. Assalamualaikum Ibu, silahkan duduk. Bagaimana Ibu, duduknya sudah nyaman? Sudah. Ya baik, benar ini dengan Ibu Mawar ya? Iya. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ingin mengetahui menstimulasi pada anak. Oh iya, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bidan Aziza. Nanti di sini karena Ibu tadi ingin mengetahui tentang stimulasi, bagaimana menstimulasi perkembangan anak, maka nanti saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menstimulasi agar tumbuh kembang anak bisa optimal. Tujuannya agar Ibu dapat mempraktekannya nanti di rumah. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengetahui pernah searching seperti itu Bu tentang stimulasi perkembangan pada anak? Belum. Belum. Baik Ibu, tidak apa-apa, nanti saya akan menjelaskan ya Bu ya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang stimulasinya terlebih dahulu. Jadi stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar anak agar perkembangan dan tumbuh kembangnya berjalan secara optimal. Nah, tujuan dari stimulasi sendiri agar anak yang diberikan stimulasi itu dapat lebih cepat berkembang daripada anak yang tidak diberikan stimulasi. Jadi anak yang diberikan stimulasi itu biasanya perkembangannya lebih cepat daripada anak yang tidak diberikan stimulasi, Bu. Nah, untuk jenis-jenis kegiatan stimulasi tumbuh kembang anak biasanya itu ada 3, yaitu stimulasi pada kemampuan gerak halus. Kalau gerak halus itu biasanya melibatkan otot-otot pada otot-otot kecil seperti jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Terus berikutnya ada stimulasi gerak kasar. Kalau gerak kasar itu otot-otot besar, jadi seluruh tubuh bergerak. Terus ada stimulasi berbicara, bahasa, dan kecerdasan. Nah, yang berikutnya itu ada prinsip stimulasi. Nah, prinsip stimulasi itu yang pertama ada sebagai ungkapan rasa kasih sayang kita kepada anak karena untuk membantu agar tumbuh secara optimal. Terus yang berikutnya ada tahap dan berkelanjutan. Jadi prinsip dari stimulasi itu bertahap dan berkelanjutan. Jadi selalu diberikan stimulasi secara bertahap dan terus menerus. Terus berikutnya ada dimulai dari tahap perkembangan. Jadi pemberian stimulasi itu dimulai dari tahap perkembangan. Nah, lalu berikutnya ada selalu berikan pujian. Jadi kalau seumpama anaknya itu bisa melakukan sesuatu, itu selalu kita berikan pujian agar anaknya semangat untuk melakukan stimulasi-stimulasi yang lain. Lalu berikutnya ada dilakukan tanpa paksaan, bentakan atau hukuman. Jadi ketika anaknya tidak mau jangan dipaksa, dan ketika dia melakukan kesalahan saat melakukan stimulasi jangan pernah dimarahin ataupun dibentak. Lalu yang berikutnya ada menggunakan alat bantu stimulasi. Jadi bisa seperti bola, terus ada kelereng seperti itu, atau balok susun. Nah, terus berikutnya ada saat melakukan stimulasi usahakan membuat suasana yang menyenangkan sehingga anaknya tidak mudah bosan ataupun seperti dilakukan pemaksaan saat melakukan stimulasi. Yang berikutnya Ibu ada jadwal penilaian stimulasi, yaitu dari usia 0 sampai 1 bulan biasanya dilakukan 2 kali. Lalu pada usia 1 sampai 12 bulan biasanya dilakukan dalam 3 tahap setiap bulannya. Terus kalau usia 12 sampai 12 bulan sampai 6 tahun itu biasanya setiap 6 bulan. Seperti itu, Bu. Terus saat melakukan stimulasi usahakan melakukan stimulasi itu sesuai dengan usianya. Seperti nanti saya jelaskan stimulasi yang akan diberikan sesuai dengan tahap usia. Terus berikutnya ada
ketika anak tidak mampu melakukan stimulasi yang kita berikan, minimal satu atau lebih, minimal satu, jika lebih usahakan langsung larikan bisa ke tenaga kesehatan terdekat untuk memeriksa apakah tahap perkembangannya itu normal atau tidak. Jadi ketika ibu merangsang sendiri terus ada salah satu atau minimal satu, itu ibu bisa langsung ke tenaga kesehatan terdekat untuk mengetahui apakah perkembangan pada anak ibu normal atau tidak. Terus ketika hasil penilaiannya itu tidak sesuai dengan skor yang diinginkan, yaitu kemungkinan adanya gangguan pada perkembangan pada anak ibu. Jadi nanti ketika kita melakukan stimulasi itu dalam penilaiannya ada beberapa yang tidak dapat dilakukan oleh anak, kemungkinan itu ada gangguan pada perkembangannya. Nah itu usahakan untuk segera dilakukan pemeriksaan berlanjut ke tenaga kesehatan yang lebih lengkap. Nah untuk tadi kan karena hasilnya jelek, kita harus konsulkan pada dokter yang lebih ahli dalam tumbuh kembang anak pada gangguan mana yang terkena. Jadi langsung bisa ditangani ketika kita menstimulasi anaknya itu tidak bisa dilakukan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bayi dan balita sesuai dengan usianya. Nah ini Bu, jadi kemampuan yang bisa dilakukan anak pada usia 1 bulan itu pada gerak kasar biasanya bisa melakukan menggerakkan tangan dan kaki secara aktif. Jadi anaknya itu biasanya, kalau bayi kan emang pada 1 bulan itu yang dapat dia lakukan hanya aktif pada tangan dan kakinya. Terus pada gerakan halusnya itu biasanya kepalanya dapat menoleh ke samping kanan dan kiri. Terus untuk komunikasi atau berbicara atau kemampuan bahasanya itu biasanya belum bisa mengucapkan kata, hanya bisa menangis saja. Terus pada usia 2 bulan itu bayi sudah dapat melakukan atau mengangkat kepala ketika tengkurap. Jadi ketika bayinya tengkurap biasanya kepalanya, bayi akan bisa menaikkan kepalanya sendiri. Terus untuk gerak halusnya tidak ada, masih sama seperti 1 bulan tadi, menoleh ke kanan dan ke kiri. Terus untuk bicaranya, kemampuan berbicaranya seperti biasa masih menangis. Terus di usia 3 bulan itu gerakan kasarnya itu ketika tegak, ketika duduk bayi sudah bisa tegak. Terus untuk gerakan halusnya dapat memegang mainannya sendiri, itu dapat dipegang sendiri. Terus untuk komunikasi atau kemampuan bicaranya itu masih menangis, tertawa atau berteriak. Nah untuk usia 4 bulan itu tengkurap, terlentang sendiri. Jadi anaknya ketika tadi 3 bulan kan kita tengkurapkan. Nah untuk di 4 bulan ini bayi sudah bisa tengkurap atau terlentang sendiri. Nah untuk gerak halus dan bahasanya itu masih sama di 3 bulan, menangis, tertawa, dan memegang mainan. Terus untuk usia 5 bulan itu gerakan kasarnya masih sama seperti yang tadi. Terus tambahannya itu di gerakan halus itu
bisa meraih atau menggapai benda yang ada sekitarnya. Jadi dia ada keinginan untuk meraih benda yang ada sekitar atau mainannya sendiri. Kalau yang tadi kan masih kita memberikan dan bayinya akan memegangnya. Terus untuk bicaranya, kemampuan bahasanya itu dia dapat menoleh ke sumber suara. Jadi dia sudah memahami sumber suara dari mana dan dia akan menoleh ke sumber suara. Terus di usia 6 bulan 6 bulan itu gerakan kasarnya duduk tanpa berpegangan. Terus untuk gerak halus dan kemampuan bahasanya itu masih sama. Nah, untuk 7 bulan sampai 9 bulan itu bisa berdiri dengan berpegangan. Biasanya merambat gitu ya Bu, dengan memegang benda yang ada di sekitar. Jadi berpegangan berdiri. Lalu untuk gerakan halusnya itu dapat mengambil dengan tangan kanan dan kiri. Jadi kedua tangannya sudah aktif. Terus untuk komunikasi berbicaranya bisa mengucapkan mama, papa atau dada. Terus di usia 10 sampai 12 bulan itu untuk gerakan kasarnya dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan. Terus pada gerakan halusnya itu dapat memukul mainan dengan kedua tangan, terus memasukkan mainan ke cangkir. Jadi memasukkan mainan ke dalam kotak atau cangkir. Terus untuk kemampuan bicaranya masih sama, pengucapannya masih mama, papa atau dada. Terus di usia 1 sampai 2 tahun itu dapat berjalan untuk gerakan kasarnya, terus lari atau naik turun tangga, terus menendang bola. Terus untuk gerakan halusnya sendiri dapat dapat mencoret-coret menggunakan pulpen dan kertas, lalu menumpuk mainan. Untuk mainannya itu bisa balok, ditumpuk-tumpuk ke atas, terus menumpuk 4 mainan. Kalau yang tadi yang bertahap dari 2 balok terus bertahap lagi menjadi 4 balok. Terus untuk kemampuan bahasanya sendiri dapat dapat memanggil mama, papa. Kalau tadi kan masih terbatas, sekarang sudah lancar. Terus dapat berbicara 2 kata. Untuk berikutnya pada usia 2 sampai 3 tahun itu tadi dapat menendang bola, terus dapat melompat, terus dapat menunjuk gambar. Terus untuk usia 3 tahun sampai 6 tahun itu dapat menaiki sepeda roda 3. Terus untuk gerakan halusnya dapat menggambar garis tegak, terus lingkaran, terus menggambar tanda tambah plus seperti itu, terus menggambarkan manusia. Jadi ada bulatan besar bermata dengan sederhana. Terus untuk kemampuan bicaranya itu dapat menunjukkan bagian tubuh, menyebutkan warna benda, terus berbicara dengan singkat kegiatan yang sudah dilakukan pada hari itu. Terus dapat menghitung mainan. Kan perkembangan yang harus dilakukan pada anak, yang harus bisa dilakukan pada anak sesuai usia. Nah, sekarang bagaimana cara menstimulasi agar anak dapat tumbuh kembang dengan optimal? Yaitu pertama, stimulasi dilakukan pada bayi yang usia 0 sampai 3 bulan. Itu bisa sering melakukan kontak fisik seperti memeluk atau menimang-nimang anak agar ikatan antara ibu dan anak lebih terasa, atau anak merasa bahwa disayangi oleh kedua orang tuanya.
Terus yang berikutnya ada menggantung benda di atas yang dapat dijangkau oleh anak. Jadi benda berwarna-warni yang dapat bergerak hingga anak dapat mengikuti gerak benda tersebut. Terus menjalin kontak mata ketika memberikan susu. Terus diajak berbicara atau senyum dan bernyanyi kepada anak. Terus mendengarkan musik, bisa mendengarkan musik ataupun bisa mendengarkan murotal pada anak. Terus yang berikutnya ada pada usia 3 bulan untuk mulai membawa bayi keluar, jadi tidak di rumah terus, jadi bisa di lingkungan sekitar berkumpul dengan bayi-bayi seusianya untuk mengenalkan dunia luar. Lalu stimulasi yang diberikan pada anak usia 3-6 bulan itu bisa mulai menengkurapkan bayi. Lalu yang berikutnya ada dapat menggerakkan benda di depan mata anak agar anak dapat mengikuti benda tersebut. Jadi matanya itu mengikuti gerak si bendanya ke kanan ataupun ke kiri. Terus perdengarkan berbagai bunyi, jadi bisa bunyi benda jatuh, terus bunyi benda yang nyaring, terus bunyi musik seperti itu. Terus memberi mainan yang berwarna dan ukurannya agak sedikit lebih besar seperti itu. Terus berikutnya ada stimulasi pada anak usia 6-12 bulan, yaitu mulai mengajari anak duduk. Jadi yang kalau pertama kan masih diajari untuk duduk, belum duduk sendiri. Terus ajak bermain ciluba seperti itu agar merangsang dari ekspresi, bunyi dan lainnya. Terus ajari memegang atau memakan biskuit. Jadi ajari anak untuk memegang makanannya sendiri atau biskuit sendiri untuk saat memberikan cemilan. Terus ajari memegang benda-benda kecil dengan jari. Jadi kan kalau tadi masih dengan semua jari, yaitu kita latih untuk menggunakan 2 jari dengan mengambil barang-barang yang ada di sekitar. Diawali dengan benda-benda kecil, apakah bayi dapat melakukan seperti kelereng, terus pulpen seperti itu. Terus ajari berikutnya dapat diajari berdiri dan berjalan dengan berpegangan seperti dititah. Jadi bayi diajari berdiri dulu, terus untuk pertama itu bisa berpegangan pada benda-benda yang ada di sekitarnya atau dapat dipegangi oleh kedua orang tua. Terus yang berikutnya ada melatih mengucapkan kata yang simple atau yang sederhana seperti mama, papa, untuk melatih berbahasanya. Terus yang berikutnya ada memberikan mainan yang aman untuk dipukul-pukul seperti boneka juga bisa, boneka yang besar terus untuk dia pukul-pukul untuk melatih dia dapat memukul-mukul benda seperti ember juga bisa, tapi tetap dalam pengawasan kita. Terus pada usia 1-2 tahun itu mulai ajarkan berjalan naik turun tangga. Tapi yang pertama itu masih dengan dipegangi terlebih dahulu. Terus nanti kalau semuanya anaknya sudah dapat terlatih naik turun tangga, bisa dilepaskan atau tidak dipegangi, asalkan anaknya sudah dapat berjalan dengan lancar. Terus ajak membersihkan meja dan menyapu atau kegiatan rumah yang menyenangkan seperti dapat menata sendok dan garpu ketika makan. Jadi menyuruh anak untuk menyediakan sendok dan garpu saat ketika makan. Terus ajak membereskan mainan. Jadi terapkan kedisiplinan sedini mungkin dalam contohnya itu dalam
membersihkan mainan yang sudah buat mainan. Jadi dia yang bertanggung jawab atas mainan yang dia gunakan. Terus ajari mencoret-coret, jadi berikan kertas dan pulpen, terserah anaknya mau mencoret-coret seperti apa, karena di sini dia melatih untuk gerakan motorik halusnya. Terus bacakan buku cerita. Jadi ketika tidur ataupun ketika waktu senggang bisa melakukan baca cerita. Jadi dibacakan cerita dengan cara yang menyenangkan. Terus ajak bernyanyi, terus ajak bermain dengan teman. Jadi ajarkan sosialisasi dengan teman agar dia nantinya dapat bersosialisasi dengan teman sebayanya ketika nanti dia sudah besar. Terus berikan pujian, jangan lupa berikan pujian, itu yang terpenting agar anak lebih semangat untuk melakukan kegiatan atau stimulasi yang lainnya. Terus ajari anak untuk bergerak bebas dalam pengawasan. Maksudnya itu anaknya bermain dengan teman-teman. Jadi jangan ada ini nggak boleh, itu nggak boleh, jangan seperti itu. Jadi anak-anak boleh melakukan apa aja, yang penting aman dan dalam pengawasan. Ketika kita tidak membolehkan suatu permainan itu jangan katakan tidak, atau jadi menggunakan bahasa yang lebih halus agar anak dapat menerima. Yang berikutnya, stimulasi yang diberikan pada usia 2-3 tahun itu bisa mengajari untuk berpakaian sendiri, yang mula-mula dengan membantu memasukkan baju ke kepala, terus nanti kita pegang ke bolongan yang ke tangan itu, terus biar anak memasukkan sendiri tangannya ke dalam bagian lengan bajunya, seperti itu. Terus sampai nanti dapat melakukan berpakaian sendiri. Terus yang berikutnya ajak melihat buku gambar. Jadi melihat buku-buku bergambar atau menebakkan, biasanya ada poster tuh yang ada isinya huruf ataupun hewan ataupun makanan. Nah itu bisa diperlihatkan. Jadi sambil melatih kosakata anak agar lebih banyak. Terus melatih anak untuk makan di piring sendiri. Biasanya kan ada tuh yang satu piring berdua sama ibunya. Nah, ini misalkan untuk memberikan piring sendiri, terus berikan sendok, biarkan anak makan makanannya sendiri, mau belepotan mau seperti apa itu biarkan. Jadi biar anak itu melatih sendiri dia untuk makan makanannya sendiri. Terus sebelum makan ajari dulu cuci tangan. Jadi sebelum melakukan makan, terus sesudah bermain itu usahakan untuk mengajari anak untuk cuci tangan terlebih dahulu. Terus yang berikutnya ajari buang air kecil, buang air besar di tempatnya atau di kamar mandi. Jadi setelah bangun tidur atau sebelum bangun tidur kita usahakan untuk pipis terlebih dahulu. Terus setelah bangun tidur kita ajak untuk ke toilet. Jadi ditunggu sampai 5 menit, ditunggu keluar atau keluar apa enggak, yang penting setiap habis bangun tidur kita ajak anak ke kamar mandi untuk melatih anak untuk bisa buang air kecil atau buang air besar di kamar mandi. Terus ajari anak untuk menghormati orang tua. Jadi ajari anak untuk ini tuh orang yang lebih tua, jadi harus dihormati. Bedakan antara orang yang lebih tua dengan teman sebayanya, jadi dia dapat mengerti seperti itu. Terus ajari anak untuk beribadah. Jadi ketika kita melakukan ibadah
mau sholat, mau mengaji, itu ajak anak untuk melakukannya. Jadi kita sholat, berikan anak mukena ataupun sarung, agar anak ikut mengikuti gerakan. Jadi kan kalau surat-surat tentu saja belum, maka kita ajari gerakan-gerakan sholat untuk diikuti saat ketika melakukan ibadah. Terus berikutnya ada bisa pada usia 2-3 tahun kita daftarkan ke PAUD atau pendidikan anak-anak dini kan, PAUD atau tempat bermain seperti itu, agar sosialisasi anak pada teman-teman dan dunia luar itu makin bertambah. Nah, untuk usia 3-5 tahun itu bisa meminta anak untuk bercerita kepada kita tentang kegiatan yang sudah dilakukan pada hari itu. Jadi caranya itu dapat kita menceritakan terlebih dahulu kegiatan kita pada hari ini, terus nanti kita memancing anak untuk menceritakan kegiatannya. Terus yang berikutnya ada ketika tadi anak bercerita, hal yang dilakukan orang tua adalah mendengarkan dengan baik, jangan dipotong. Jadi ketika anak ngomong terus salah, ngomong terbata-bata gitu, terus kitanya sebel karena anak belum dapat bercerita dengan lancar, itu jangan. Jadi kita mendengarkan apa saja yang dikatakan oleh anak. Nanti baru ketika sudah selesai kita memberikan tanggapan atau memberikan respon atas ceritanya, terus membenarkan apa yang salah, seperti itu. Terus ketika bermain usahakan untuk tetap mengawasi pada anak. Terus mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama seperti bermain bersama. Jadi bermainnya tidak individual, jadi melibatkan bermain dengan teman-teman yang lain seperti bermain petak umpet seperti itu. Terus ajari anak menjaga alat kelamin. Jadi ketika usia sudah seperti ini 3-5 tahun, beritahu alat kelamin mana saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Jadi anak ketika di luar atau di sekolah nanti kan tidak dalam pengawasan orang tua. Jadi yang berikutnya ada membiasakan berkata jujur, atau mengucapkan terima kasih atau meminta maaf ketika salah. Jadi walaupun anak melakukan kesalahan, biarkan anak berkata jujur terlebih dahulu, jangan langsung dimarahin. Ketika anak sudah dimarahin, biasanya dia akan berkata bohong untuk menghindari tidak dimarahi oleh orang tua. Terus berterima kasih dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Terus dapat membantu mengembangkan kreativitas anak dan kemampuan bergaul anak dengan memberikan seperti alat menggambar ataupun alat yang sesuai dengan keinginannya si anak. Jadi kalau anaknya suka menggambar dan mewarnai, kita bisa membelikan alat gambar ataupun pensil warna. Terus ketika anak suka menyatu-nyatukan benda seperti Lego, kita bisa belikan Lego seperti itu agar membantu kecerdasan si anak. Baik, selanjutnya itu stimulasi pada anak usia 5-6 tahun, yaitu bisa mengajari anak bermain sepeda. Bisa dimulai dengan roda 3, lalu roda 4, lalu roda 2. Terus yang berikutnya bantu anak untuk mengerti urutan kegiatan atau urutan kegiatan sehari-harinya. Jadi pagi setelah bangun itu untuk terlebih dahulu bisa beribadah, lalu mandi, terus dan kegiatan seterusnya. Terus ajari anak mengenali warna-warna dan huruf tadi seperti
menggunakan poster yang ada huruf, lalu ada angka, lalu ada gambar binatang ataupun gambar-gambar buah. Terus ajari anak untuk melempar dan menangkap bola, itu untuk melatih gerakan halus. Terus ajari anak untuk membantu pekerjaan rumah. Bisa tadi ya dimulai dari menyiapkan peralatan makanan sendok atau garpu ketika akan makan, lalu meletakkan piring kotor ke tempat cuci piring sendiri, terus bisa membersihkan mainannya sendiri. Terus ajari anak konsep waktu, bulan, tahun, dan hari dan jam. Jadi ajari jadi dalam setahun itu ada 12 bulan, lalu ada dalam satu bulan ada 30 hari ataupun ada 31 hari ataupun 21 hari. Terus ajari jam dari pagi sampai malam, seperti itu. Baik Ibu, apakah dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, karena Ibu tidak ada yang ditanyakan, saya ingin bertanya Ibu ya, sedikit bertanya tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Tadi kan saya sudah mengatakan bahwa ada 3 stimulasi yang harus nanti yang akan diajarkan oleh anak. Itu stimulasinya apa saja ya Bu? Stimulasi kemampuan gerak halus, gerak kasar, dan berbicara, bahasa atau kecerdasan. Iya, baik. Baik, karena Ibu sudah paham, saya akhiri sesi konseling pada hari ini. Semoga yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat untuk Ibu dan dapat diterapkan di rumah nanti. Jadi saya akhiri ya Bu. Sebelumnya saya akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Baik Ibu, dokumentasi sudah saya lakukan. Lalu saya undur diri ya Bu ya. Semoga tadi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan di rumah. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.